Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Nana Septiana, Sekar Wening. Wah, serem banget kisahnya dan sudah masuk part 2 teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke dalam kisahnya. Menagih janji mati. Sekar Wening Part 2. Kamu Citra kan? Tanya Danan sekali lagi. Matanya masih terbelalak tak percaya melihat gadis berambut sebahu di depannya. Gadis berkulit kuning langsat itu mengerjapkan mata. Dia menoleh ke belakang, mengira ada orang lain yang sedang diajak bicara. Setelah yakin bahwa dirinya yang ditanya, barulah ia bersuara. "Bapak tanya sama saya?" Siapa lagi kalau bukan kamu?" "Nama saya bukan Citra, Pak." Diangkatnya dua tangan, lalu digoyang cepat untuk menegaskan ucapannya. Danan mengumpat. Entah apa yang terjadi padanya hari ini sehingga matanya salah melihat. Lagi pula, Citra sudah lama meninggal, tenggelam, tak mungkin hidup lagi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" ketusnya setelah berhasil mengendalikan reaksi. "Ini bukan tempat yang bisa dimasuki semua orang. Hanya karyawan yang boleh masuk." Anu Pak, saya karyawan baru. Mulai hari ini saya bekerja sebagai office girl di sini." "Office girl?" Danan menatap dengan seksama dari rambut sampai ujung kaki. Sudut bibir terangkat sedikit ketika menyadari gadis itu memiliki wajah cantik dan bentuk tubuh menarik. Sayang sekali, gadis manis itu harus bekerja sebagai pesuruh di kantornya, bukan jenis perempuan yang bisa diajak bermain mata saat bosan di kantor. "Nama saya Sekar, Pak." Sekar menyebut namanya, bukan Citra. Danan mencibir, sama sekali tidak berminat meneruskan obrolan. Diabaikannya Sekar. Dia memilih segera masuk ke dalam ruangannya tanpa memperhatikan gadis yang masih berdiri tegak di belakangnya. Langkahnya panjang-panjang, sementara dagunya terangkat tinggi. Danan sudah kehilangan minat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sekar. Sekar mengangkat bahu, bibirnya tersenyum karena sudah mengira perlakuan semacam ini yang akan diterimanya. "Mbak Sekarahayu." Dia berpaling saat mendengar namanya dipanggil. Lelaki yang tampaknya sebaya dengan Danan melambai ke arahnya, memberi isyarat agar Sekar mendekat. Benar, kamu Sekarahayu." Sekar mengangguk. Lelaki itu tidak memperkenalkan namanya, tetapi justru langsung menyebutkan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan Sekar di perusahaan mereka. Di sini ada beberapa office boy, Mbak. Tapi hanya kamu yang perempuan, pekerjaan kamu akan lebih ringan dibanding mereka. Dan kamu jangan khawatir, mereka tidak akan macam-macam," ujar atasannya saat melihat Sekar meringis. "Mereka semua sudah punya anak istri." "Itu tidak menjamin, Pak. Apalagi kalau dari sananya sudah terlahir mata keranjang." Jatuh Sekar kelepasan, tangannya terangkat menutup bibir. Begitu sadar tak seharusnya ia berkata demikian di hari pertama bekerja. Mata atasannya melebar sedikit. Tidak lama kemudian terdengar suara tawanya. "Maaf, saya tidak sengaja, Pak," ucap Sekar lagi sambil menundukkan kepala. Sudah, tidak perlu minta maaf. Apa yang kamu katakan itu ada benarnya juga. Biarpun sudah menikah, bukan berarti mereka sudah tidak bisa bergenit-genit lagi. Meski begitu, atasannya tetap kesulitan menghentikan tawa. Dia tidak mengira gadis yang sekilas tampak kalem dan malu-malu ternyata bisa juga melontarkan kalimat tajam.
Kamu cari saja Pak Sarto, dia yang akan menemani kamu sampai kamu benar-benar paham apa saja yang harus kamu kerjakan di sini ya. Kalau jam segini biasanya Pak Sarto ada di pantry. Ujarnya setelah bisa menenangkan diri. Sekar menatap ke arah yang ditunjuk atasannya, dia menganggukkan kepala tanda mengerti. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama, sahut Wisnu seraya memandang Sekar yang sudah berjalan menuju pantry. Wisnu berencana kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda ketika menyadari ada yang ganjil. Seingatnya, dia sama sekali tidak pernah menyebutkan namanya. Lalu, bagaimana Sekar bisa tahu? Diamatinya sekali lagi Sekar yang sudah menjauh lalu menggelengkan kepala. Mungkin gadis itu sudah mencari tahu tentang staf yang berada di kantor sebelum mulai masuk bekerja. Wisnu tak mau ambil pusing. Sekar menggigit bibir. Dia baru saja melakukan kesalahan besar. Seharusnya dia berpura-pura belum mengenal semua orang yang berada di kantor ini, tetapi dia justru kelepasan menyebut nama Wisnu. Semoga dia gak sadar, bisik resah. Dia ingin sekali menoleh ke arah belakang untuk melihat reaksi Wisnu saat ini. Namun dia berhasil memaksa agar kedua kakinya tetap melangkah maju. Menoleh bisa menjadi bencana. Ya, lelaki itu pasti akan merasakan ada yang aneh. Jangan pernah melakukan kesalahan supaya rencanamu berjalan mulus, Sekar. Diulanginya lagi kalimat yang sama untuk mengingatkan diri agar tidak lagi ceroboh. Pantry sudah ada di depan mata, tetapi Sekar tak masuk ke dalam. Dia berbelok menuju arah lain, memilih memasuki toilet yang sepi. Dibasuhnya wajah yang terasa panas, bedaknya luntur, tetapi tidak mengurangi kecantikannya. Sekar mendongak, memandang cermin yang memantulkan wajahnya. Bibirnya tersenyum getir ketika melihat cermin. Tidak salah jika Danan masih menyebutnya Citra. Dia memang sudah meminta kepada Nyi Sekar Wening agar tak mengubah seluruh wajahnya. Dia ingin Danan dan Mira masih bisa mengenali Citra, meski sekarang dia sudah tak lagi menggunakan namanya di kehidupan lalu. Sekarang namanya adalah Sekar Rahayu. Dia hidup lagi setelah sempat mati karena patah hati. Dia akan menuntut balas atas semua sakit hatinya. Permisi Pak. Sekar mengetuk pintu ruangan lalu masuk. Tangannya membawa baki berisikan kopi yang masih mengepulkan asap. Danan memandang gelas yang diletakkan Sekar di atas mejanya. Saya minta dibuatkan kopi. Sekar tersenyum manis. Hilang sudah kesan gugup yang ditunjukkannya tadi pagi. Saya rasa Bapak pasti butuh kopi untuk tambahan semangat pagi ini. Karena kamu sudah buat ya sudahlah. Tapi lain kali tanya dulu, apakah saya ingin kopi atau minuman lain? Sahut Danan setengah menggerutu. Jangan bertingkah terlalu berani. Diangkatnya gelas, disesapnya pelan, kemudian dia tercengang. Seumur hidup Danan, baru kali ini dia minum kopi yang memiliki rasa begitu sempurna. Dia menunduk, memandang isi gelas itu lekat-lekat. Ada rasa tidak percaya bahwa gadis yang tampak tidak berpengalaman itu ternyata memiliki kelebihan di luar perkiranya. Pada awalnya, dia ingin menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Sekar, apalagi sebagai salah satu manajer di kantor. Danan enggan menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan pekerja rendahan seperti Sekar. Kini, rasa enggan itu perlahan menghilang setelah merasakan nikmatnya kopi racikan Sekar, apalagi saat dinikmati sambil melihat senyum Sekar. Wajahnya yang lugu, tanpa banyak riasan, terlihat menyenangkan dipandang. Senyumannya lembut, memamerkan dua lesung pipit. Semakin manis terasa. Tangan Danan terkepal erat, berusaha menahan diri agar tidak menjawil pipi yang bersih tanpa jerawat tersebut. Baik Pak, besok saya tidak akan membuatkan kopi lagi. Sepertinya Bapak juga kurang suka pada saya. Mungkin karena kejadian tadi pagi, ucap Sekar pelan. Dia mundur perlahan. Wajahnya yang tadi berseri sekarang tampak muram. Dia berniat berpaling keluar ruangan ketika Danan segera memanggil namanya. Sekar, bukan begitu Sekar. Sekar menoleh, matanya yang tadi berbinar-binar kini sayu. Maaf, saya sudah bertingkah lancang, tapi tolong Pak, jangan pecat saya. Bukan begitu maksudku. Danan menyaut cepat.
Aku bukannya melarang kamu membuatkan kopi, tapi sebaiknya kamu tanya dulu. Hanya itu. Lagi pula, siapa yang ingin memecat kamu? Bibir Sekar bergetar sedikit. Dia memandang Dana dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang dikatakannya kepada Dana. Akan tetapi, tingkah lakunya yang terlihat pasrah sekaligus sedih justru membuat Dana semakin luluh. Lelaki yang selalu seringkali mengumpat jika ada bawahan yang melakukan kesalahan itu mendadak merasa sangat bersalah. Tidak seharusnya dia menyakiti hati gadis yang hanya ingin memberikannya tambahan semangat dalam hati. Danan mulai mengumpati dirinya sendiri karena sudah bertingkah ceroboh. Dia bangkit dari kursi, meraih dompetnya, lalu mengambil selembar uang 100 ribuan. Langkahnya agak tergesa ketika mendekati Sekar. Ambil ini, ucapnya hangat. Sekar memandang heran ke arah yang diulurkan Danan padanya. Kemudian pemahaman melintas di benaknya. Dia menggeleng. Matanya yang tadi berkaca-kaca kini mulai berembun. Setetes air mata muncul di sudut matanya. Ini buat apa, Pak? Buat kamu, saut Danan. Dia menarik tangan Sekar, tertegun ketika merasakan kulit yang lembut dan dingin. Saya benar-benar dipecat. Pertanyaan Sekar itu mengejutkan Danan. Tingkahnya yang polos tak urung membuat Danan terkekeh mendengarnya, sehingga selama sesaat dia melupakan dinginnya kulit Sekar. Siapa yang mau pecat kamu? Danan berhenti tertawa tapi masih merasa geli. Bapak memberikan uang ini untuk pesangon saya kan? Sekar menunduk sedih. Ditariknya tangan yang masih dipegang Danan. Buka tangan kamu, bujuk Danan. Dia segera meletakkan lembaran merah tersebut di telapak tangan Sekar, lalu menutupnya kembali. Kamu ini ada-ada aja sih. Maksud Bapak apa? Sekar masih berusaha menarik tangannya. Kali ini agak keras sehingga Danan terpaksa melepasnya. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku karena sudah bertingkah kasar ya, jawab Danan. Tidak ada yang ingin memecat kamu. Sekar menggigit bibir sambil berpikir sebentar. Sesaat kemudian dia sedikit mencondongkan tubuh ke arah Danan. Tinggi mereka hampir sama sehingga Danan bisa mencium wangi nafas Sekar. Serius? Ini bukan pesangon, Pak. Tanyanya setengah berbisik, seakan takut ada orang lain yang mendengar. Bukan, tegas Danan. Oh iya ya, berhenti manggil Bapak ya. Apa aku terlihat seperti bapakmu? Jadi kamu terus memanggilku Bapak. Terus, saya harus panggil apa? Mata Sekar mengerjap karena bingung. Bebas, asal jangan Bapak. Om, Danan tergelak lagi. Ya jangan Om juga. Panggil Mas atau Bang. Sekar manggut-manggut, lantas bertanya kembali. Apa tidak ada yang marah kalau saya panggil Mas? Lagi pula kesannya juga terlalu akrab. Danan menggeleng. Ditegaskannya sekali lagi jika dia tak suka dipanggil Bapak. Percakapan mereka terhenti ketika Wisnu masuk ke dalam ruangan Danan. Teman baik Danan itu menyipitkan mata melihat Sekar yang berdiri terlalu dekat dengan Danan. Danan yang memahami arti pandangan Wisnu segera mendorong pelan bahu Sekar, memintanya keluar dan segera bekerja lagi. Kalian dekat sekali, tegur Wisnu. Danan hanya menggumam, tidak memberi sautan berarti pada temannya. Mereka segera membicarakan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Wisnu pun pergi dari ruangan Danan. Setelah ditinggalkan sendirian, Danan kembali duduk di balik meja. Dia mengendus tangannya, mencium aroma wangi bunga yang tertinggal di sana. Wangi sekali anak baru itu, batin Danan. Tak puas hanya mengendus, dia bahkan menempelkan telapak tangan ke hidung, menghirup aroma yang mengingatkannya kepada Sekar. Hasrat lelakinya timbul, butuh pengendalian penuh agar dia kembali sadar. Danan menggelengkan kepala, memaki dirinya yang begitu mudah terhanyut dalam pesona gadis yang baru ditemuinya sehingga hampir lupa pada statusnya yang sudah beristri. Diraihnya gelas kopi yang sudah hangat segera diteguknya. Aroma kopi bercampur dengan kenanga membuatnya kembali merindukan Sekar. Danan kembali duduk di ruangannya, mengetuk-ngetukkan ujung jari ke permukaan meja. Ingatannya masih melekat pada Sekar sehingga pekerjaannya tertunda sejenak. Wajah itu
terlalu mirip dengan seseorang yang pernah dikenalnya, Citra. Namun ada perbedaan mencolok. Citra yang dia kenal dulu lebih pendiam, lebih anggun, sedangkan Sekar, Danan mengusap wajahnya. Ya, perempuan itu terlalu genit. Tatapan matanya yang berani, senyum penuh arti, dan pendekatannya yang terkesan begitu disengaja membuat Danan semakin curiga. Apakah Sekar benar-benar orang lain? Ataukah Citra telah kembali dengan nama yang baru? Pikirannya terus berkecamuk hingga suara ketukan halus membuyarkan lamunannya. Mas Danan, suara lembut Sekar terdengar. Pintu terbuka sedikit memperlihatkan wajah manis dengan senyum yang seakan tidak pernah pudar. Mas mau makan siang? Saya baru diberitahu tempat enak di dekat sini. Danan mengangkat alis. Tawaran itu terdengar terlalu berani untuk seorang karyawan baru. Namun ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati Sekar lebih dekat. Ayo kita coba, jawabnya akhirnya. Kafe kecil di ujung jalan itu tidak terlalu ramai. Danan memilih tempat duduk di pojokan jauh dari pandangan orang lain. Sekar duduk di depannya, membuka menu dengan santai sementara Danan memperhatikannya dalam diam. Gadis itu memiliki gestur yang mengingatkannya pada Citra. Cara Sekar menyentuh rambut, bagaimana bibirnya melengkung sedikit saat membaca menu, hingga sesekali tatapan matanya yang terasa terlalu akrab. Kamu sering makan di sini? Tanya Danan berusaha menggali informasi. Sekar tersenyum. Belum pernah. Lagi pula gaji saya tidak akan cukup untuk bayar makanan di sini. Tapi kata teman-teman makanan di tempat ini enak. Danan mengangguk, tetapi dalam hati dia curiga. Jika Sekar sedang berbohong, cara gadis itu memilih makanan dengan cepat, seolah sudah hafal menunya bahkan tanpa perlu bertanya pada para pelayan. Mereka memesan makanan. Sementara menunggu, Danan kembali mengendus aroma kenanga. Samar tetapi jelas menguar dari arah Sekar. Aroma yang khas, gumamnya tanpa sadar. Cocok sekali dengan nama Sekar yang juga berarti bunga. Sekar menoleh, kepalanya sedikit dimiringkan. Aroma apa ya, Mas? Danan menatapnya dalam. Kenanga. Gadis itu tersenyum, ekspresinya sulit diterka. Saya memang sangat suka bunga kenanga. Bukannya itu bunga untuk nyekar kubur? Sekar tidak menjawab, senyumnya semakin melebar. Tanpa sadar, bulu roma Danan meremang. Mata Sekar terlalu tajam. Seharusnya dia segera menjauh dari gadis itu, tetapi entah kenapa Danan justru tidak bisa beranjak pergi. Mereka segera makan ketika pesanan diantar. Sekar tampak sangat menikmati makanannya sementara Danan terus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara Sekar menyedok makanan, gerakan jari-jarinya yang gemulai, tatapan matanya yang sesekali meliriknya dari balik bulu mata yang lentik sangat menggoda hati, sehingga Danan ingin meraup wajah cantik itu dan mengecup sepuasnya. Kenapa Mas nggak makan? Sekar bertanya heran. Danan tersadar dari lamunannya. Iya. Setelah selesai makan, mereka berjalan kembali ke kantor. Namun, seseorang tiba-tiba berdiri menghadang di depan mereka. Wisnu, kenapa? Danan mengernyit. Wisnu menatap Sekar tajam. Kamu tidak seharusnya terlalu dekat dengan Danan. Sekar mengangkat alis, senyum masih melekat di wajahnya. Kenapa Pak Wisnu? Karena dia sudah beristri, tegas Wisnu. Danan merengut. Jangan ikut campur urusanku. Oh enggak dong, ini tidak etis. Dan dia juga anak baru. Tukas Wisnu kasar. Danan mendorong bahu Wisnu dengan cara yang tidak kalah kasar. Sebenarnya apa maksud kamu? Kamu menuduh aku mempermainkan karyawan baru. Danan, Wisnu mengeraskan suaranya sehingga karyawan yang lain menoleh pada mereka dengan tatapan penasaran. Bisikan segera terdengar dari segala arah sehingga membuat Danan dan Wisnu tersadar. Mereka berdua saling memandang dengan sorot mata tajam lalu memalingkan wajah. Namun Sekar tidak berniat membiarkan keadaan menjadi lebih tenang. Dia menatap Wisnu dengan mata yang tiba-tiba tampak lebih gelap. Apa Bapak tidak suka melihat saya akrab dengan atasan selain Bapak? Suaranya terdengar lembut, tetapi membuat api di dada Danan sontak menyala. Dia cemburu tanpa alasan. Wisnu tampak ingin membalas, tetapi akhirnya hanya mendengus sebelum pergi meninggalkan mereka.
Sekar menoleh ke Danan, lalu bertanya sedih. Kenapa Pak Wisnu bersikap seperti itu? Danan mengangkat bahu. Dia memang bajingan. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Lain kali kamu menghindar saja kalau bertemu dia. Sekar menggelengkan kepala sambil menghela nafas berat. Lucu sekali. Saya hanya makan siang dengan atasan, tapi sepertinya banyak yang keberatan. Danan tersenyum tipis. Mungkin karena kamu terlihat terlalu akrab denganku. Sekar mengedipkan satu mata dengan polos. Memangnya tidak boleh? Danan tidak menjawab. Dia menatap wajah Sekar yang terlihat semakin cantik di matanya. Tanpa sadar, Danan meneguk ludah. Mereka tidak menyadari Wisnu ternyata masih belum pergi terlalu jauh. Pria itu bersandar di kusen pintu. Matanya menyipit, memperhatikan Sekar yang tengah berbicara dengan Danan. Sekar yang tadinya tampak sedih, kini sudah bisa tertawa pelan, matanya berbinar terang. Akan tetapi, di balik senyumannya itu, Wisnu bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Gadis itu hanya akan bernasib menyedihkan kalau sampai terpikat pada pesona Danan. Danan sendiri terlihat terlalu menikmati obrolan mereka. Tangannya bersandar santai di meja, ekspresinya lebih terbuka dibanding biasanya. Wisnu mendecakkan lidah. Sepertinya temannya itu sudah lupa kalau ia sudah punya istri yang sedang mengandung. Dasar brengsek, makinya pelan. Lalu kemudian tersadar, Wisnu memandang tangan yang mengepal membentuk tinju. Dia tidak mengerti kenapa ia mendadak sangat membenci Danan. Bukankah selama ini mereka adalah teman baik? Dia mengangkat kepala, memandang ke arah Sekar yang ternyata juga tengah menatapnya. Gadis itu tersenyum manis, memperlihatkan kedua lesung bibitnya. Jantung Wisnu seketika berdetak lebih kencang. Langit sore semakin menggelap saat Mira berdiri di gerbang sekolah, matanya menyapu area parkir dengan penuh harap. Biasanya, Danan sudah menunggu di dalam mobil, siap membukakan pintu untuknya, tetapi sore ini tidak ada tanda-tanda kehadiran suaminya. Mira mendesah pelan, sambil menggenggam ponselnya dengan hati yang mulai kesal. Dia membuka chat terakhir dari Danan yang rupanya baru masuk beberapa detik lalu. Pulang sendiri ya, aku sibuk. Pakai ojol aja ya. Mira mengatupkan rahangnya. Ya, ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu Danan menyuruhnya pulang sendiri. Padahal dulu lelaki itu selalu menyempatkan diri datang baik dalam keadaan hujan ataupun panas. Dia melangkah ke tepi jalan, seraya memesan ojol dengan hati kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sebagai calon ayah seharusnya Danan menjadi lebih perhatian? Saat ojol tiba, Mira naik tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Danan mulai bosan atau ada perempuan lain? Saat nama perempuan lain melintas di kepala, perut Mira langsung terasa mual. Dia sudah merebut Danan dari calon istrinya, tetapi itu karena dia yakin dirinya lebih pantas menjadi pendamping Danan. Lalu bagaimana jika sekarang ada perempuan lain yang berusaha merebut Dana darinya? Tidak, tidak, Mira tidak akan membiarkan itu terjadi. Ojol berhenti di depan rumah. Mira turun, membayar tanpa memberi tips, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak. Dia berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang lagi, tetapi saat mengangkat wajah, hatinya langsung mencelos. Jendela rumahnya terbuka lebar, padahal sebelum berangkat tadi pagi, Mira yakin sudah menguncinya. Apa tadi Mas Danan sempat pulang untuk ambil sesuatu ya? Namun pada saat yang bersamaan Mira juga meragukan kemungkinan tersebut. Mira menelan ludah yang mendadak terasa getir. Dia melirik sekeliling. Siapa tahu ada tetangga lewat yang bisa dimintai bantuan, tapi harapannya sia-sia. Sore itu tidak ada satu orang pun yang berjalan di sekitarnya. Sudahlah, mungkin memang Mas Danan tadi sempat pulang. Mira meraup wajahnya dengan kesal. Tubuhnya sudah capek setelah seharian menghadapi anak-anak. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal yang tidak perlu.
Dia segera mendorong pintu. Engselnya berderit pelan, ruangan di dalam terasa lebih gelap daripada biasanya sehingga Mira segera menyalakan lampu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ruang tamu berantakan, bantal, sofa tergeletak di lantai, gorden melambai-lambai karena jendela yang terbuka. Dia segera berlari ke dalam kamar, memeriksa lemari tempat yang menyimpan perhiasan, lalu mendesah lega ketika semua barang berharganya masih tersimpan dengan aman. Kalau ini bukan ulah maling, lalu siapa yang masuk ke dalam rumah? Mira terduduk di atas kasur sambil berpikir keras ketika hidungnya mengendus aroma samar bunga kenanga. Mira mengernyit. Kenanga? Dia tidak ingat memiliki wewangian seperti itu di rumah. Bulu romanya meremang sehingga ia menoleh ke meja rias dan melihat sekuntum bunga kenanga yang sudah kering. Apa ini kerjanya Mas Danan ya? Gumamnya sambil memegang bunga kering itu. Mira lalu menganggukkan kepalanya sendiri ketika mulai memahami apa yang terjadi. Mungkin tadi Danan ada urusan dengan dukun kenalannya yang tiba-tiba datang bertanya sehingga pulang dengan tergesa-gesa lalu meninggalkan kenanga di atas meja riasnya. Mungkin itu juga alasan ruang tamu rumah mereka berantakan. Pantas saja Danan tidak sempat menjemputnya dari tempat kerja. Suaminya itu pasti sedang sangat sibuk. Mira berjalan ke jendela kamar yang juga terbuka. Karena sekarang sudah sore, sebaiknya dia tutup saja sebelum maghrib datang. Saat Mira berdiri di depan jendela, angin dingin menerpa wajah. Dia tersenyum menikmati hembusan angin dingin itu, tetapi perasaan itu hanya bertahan sesaat. Mendadak saja Mira merasa ada orang yang memperhatikannya dari luar. Siapa di sana? Tegur keras tetapi tidak ada sautan. Jantungnya berdegup kencang di halaman. Hanya ada ranting dan daun yang bergoyang pelan diterpa angin. Mira menarik nafas dalam, lantas menutup jendela dengan sedikit kasar daripada yang seharusnya. Dia berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ia melewati meja makan, langkahnya kembali terhenti. Ada cangkir di atas meja dengan bekas bibir berwarna merah tercetak jelas di tepian cangkir. Mira meraih cangkir itu dengan tangan gemetar. Ia membawanya ke hidung dan mengendus aroma kenanga. Dadanya mulai sesak, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menjalari tubuhnya. Ada perempuan lain yang sudah masuk ke dalam rumah ini, mungkin diajak oleh Danan tanpa sepengetahuan Mira. Darah Mira mendidih karena cemburu. Dia segera meraih ponselnya, bersiap menelpon Danan, tetapi pada saat yang bersamaan dia mendengar suara deritan pelan. Pintu kamar yang baru saja ditutup kini sedikit terbuka. Mustahil karena angin. Apakah ada orang lain di sana? Darahnya berdesir. Jika ada yang masuk, sepertinya orang itu masih bersembunyi di kamar. Mira menelan ludah, kakinya terasa berat tetapi tetap melangkah mendekat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar lalu mendorongnya perlahan. Ceklek. Pintu terbuka lebih lebar. Di dalam pintu semuanya tampak normal. Tempat tidur masih rapi, meja rias dalam keadaan sama seperti tadi, tapi ada sesuatu yang membuat Mira merinding. Ya, cermin di meja rias berembun, seolah seseorang baru saja berdiri di sana dan menghembuskan nafas ke cermin. Mira mundur selangkah. Tengkuknya terasa tebal karena semua bulu romanya berdiri tegak. Ini bukan kebetulan. Seseorang benar-benar masuk ke rumah ini. Dan lebih buruknya lagi, orang itu belum tentu sudah pergi. Mira buru-buru keluar dari kamar, menekan tombol panggilan ke Danan, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengumpat pelan, "Mas Danan, cepet dong angkat teleponnya." Ia menekan tombol panggilan lagi dan lagi, tetapi tetap tak ada jawaban. Saat itulah ia mendengar suara dari arah belakang seperti langkah kaki yang diseret di tanah. Jantungnya hampir meloncat ke tenggorokan. Ya, ada seseorang di belakang. Dengan nafas terengah-engah, ia menguatkan diri dan berjalan cepat menuju sumber suara. Dia membuka pintu dapur. Sunyi, tidak ada siapa-siapa, hanya pekarangan yang gelap dan aroma kenanga yang semakin kuat. Mira melangkah maju, matanya mencari sesuatu yang aneh, tetapi saat ia hendak berbalik masuk ke dalam rumah, matanya menangkap sesuatu di lantai. Ya,
bekas jejak kaki. Mira semakin gemetar. Pada saat itulah barulah akal sehatnya kembali berfungsi. Dia segera menelpon polisi dan meminta bantuan karena ada orang yang memasuki rumahnya tanpa izin. Tidak ada yang datang. Mira uring-uringan karena dia terpaksa duduk sendirian di dekat pagar karena tak berani masuk sendirian. Danan baru pulang larut malam dan Mira langsung menyambutnya dengan wajah penuh amarah. "Kamu kemana aja sih, Mas? Aku sudah telepon berkali-kali." Danan melepaskan sepatu dengan santai. "Sibuk." Mira menggertakkan giginya. "Sibuk apa? Sampai lupa sama istri sendiri." Danan menatapnya malas. "Loh, kamu kan sudah bisa pulang sendiri." "Mas, apa Mas tahu kalau istri Mas ini hampir mati?" "Apa maksudmu sih sama hampir mati?" Danan bertanya tetapi hanya sambil lalu tanpa nada cemas sama sekali. Mira hendak menjelaskan ketika sesuatu menghentikannya. Danan berjalan melewatinya dan saat itulah dia mencium sesuatu, aroma kenanga. Mira menegang, dadanya berdebar tidak karuan. Ada banyak pertanyaan yang membuatnya menjadi semakin gelisah. Danan melempar tasnya ke sofa, lalu melirik istrinya dengan ekspresi datar. "Kenapa? Tidak dapat alasan untuk yang tepat. Makanya jangan ngada-ngada." Mira tidak menjawab, bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan suaminya. Pikirannya saat itu hanya dipenuhi satu hal, aroma kenanga pada tubuh Danan sama persis dengan aroma di rumah tadi. "Aku mau mandi." Badanku lengket karena keringat. Mira mendadak saja kehilangan minat untuk berbicara dengan Danan lebih lama. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, pikirannya pun terasa penat. Mira segera mengambil handuk sambil berjalan ke kamar mandi. Setelah menutup pintu kamar mandi, Mira menyalakan keran. Air hangat mengalir, menciptakan uap tipis di cermin. Dia melepas pakaiannya dan membiarkan air membasahi tubuh, berusaha menghilangkan kegelisahan yang mencengkeram pikirannya sejak tadi. Tetapi rasa tidak nyaman itu tidak juga hilang. Walau keringat sudah dibasuh dari tubuhnya, Mira lagi-lagi merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia menggigil. Bukan karena dingin, melainkan karena perasaan takut yang merayapi kulitnya. Dirinya semakin yakin bahwa dia tidak sendirian. Mira menyelesaikan mandinya lebih cepat dari biasanya, lalu meraih handuk dan mengelap wajahnya samar-samar. Telinganya mendengar sesuatu. Ya, seperti ada tarikan nafas tepat di belakangnya. Mira mendongak ke cermin dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di balik pantulan cermin berdiri seorang perempuan, wajahnya persis Citra yang dulu selalu terlihat muram. Tetapi kini bibir perempuan itu menyeringai dengan lebar. Mira membeku, nafasnya tercekat di tenggorokan. Tidak, itu tidak mungkin. Tubuhnya bergetar saat perempuan dalam cermin itu memiringkan kepalanya, mengamati reaksi Mira dengan perasaan senang. Lalu Citra berbisik, "Mira, kamu sudah mencurinya dariku. Mencuri hidupku dan hatiku." Mira tersentak mundur, punggungnya menabrak dinding. Tidak, itu tidak nyata. Dia menggosok-gosok matanya dengan kedua tangan, tetapi wajah di cermin itu masih ada. Senyumnya semakin lebar sehingga hampir mendekati telinga. Saat itu juga Mira menjerit, "Kamu sudah mati! Kamu sudah mati!" Tanpa berpikir panjang, dia meraih botol sabun di rak lalu melemparkannya ke cermin dengan kekuatan penuh. Prang! Kaca pecah berkeping-keping, serpihannya berterbangan. Beberapa mengenai kulitnya sehingga darah merembes keluar, tetapi Mira tidak merasakan sakit sama sekali. Nafasnya terengah-engah saat menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai. "Habis kamu!" maki Mira sambil menginjak pecahan kaca. Namun detik itu juga dia melompat kaget. Dari pecahan kaca yang berserakan masih terlihat bayangan wajah Citra yang sedang menyeringai begitu lebar. Dia ingin berlari keluar, tetapi pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. "Mas,
Mas Danan, Mira terus berteriak-teriak memanggil nama suaminya, tetapi sia-sia, tak ada sautan dari luar. Sepertinya Danan sudah tertidur nyenyak sehingga tidak menyadari istrinya sedang ketakutan. Dia membalikan tubuh, mengusap wajahnya dengan frustasi, lalu memandang kembali pada pecahan kaca yang berserakan di lantai. Aneh, bayangan Citra sudah tidak ada lagi. Pecahan cermin itu seakan memantulkan wajahnya dalam potongan-potongan yang tak sempurna, seperti kepingan kenangan yang selama ini berusaha dia lupakan. Tangannya gemetar ketika memungut salah satu kepingan kaca yang paling besar dan mengamatinya dengan seksama. Benar, hanya ada pantulan wajahnya di sana, tapi dia ingat sekali telinganya tadi juga mendengar suara Citra yang mendudunya penuh kebencian seraya berkata, "Mira, kamu mencuri segalanya dariku." Mira menutup mata rat-rat guna menenangkan diri. Tidak, itu bukan kenyataan, itu hanya halusinasi, itu hanya permainan pikiran. Tentu saja begitu, sebab Citra jelas sudah mati. Perlahan, Mira menarik nafas panjang. Bukan salahnya jika Citra memilih mengakhiri hidupnya. Bukan salahnya juga jika Danan akhirnya memilih menikahinya. Bukan salahnya kalau dia lebih unggul dibandingkan Citra yang lemah, yang gampang mengalah, yang tidak pernah tahu bagaimana cara mempertahankan sesuatu yang diinginkannya. Matanya terbuka perlahan, menatap ke dalam bayangan yang terpantul di serpihan kaca. Ada sesuatu dalam tatapan dirinya sendiri yang membuatnya tersenyum kecil. Ya, bagaimanapun juga, dirinya telah menjadi pemenang. Dia telah berhasil mendapatkan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Sedangkan dahulu, Mira kecil terbiasa berdiri di depan gerbang sekolah lebih lama dari anak-anak yang lain. Mereka semua pulang dijemput orang tua mereka, kakak mereka, atau sopir keluarga. Tetapi tidak ada yang peduli pada Mira. Tidak ada yang menjemputnya pulang. Seperti biasa, dia akan berjalan sendirian, menyusuri gang sempit dengan perut yang kosong, sedangkan anak lain terus menertawakannya karena terlahir tidak punya ibu. Semua orang mengejek Mira kecil yang sekolah dengan pakaian kusut, rambut berantakan, dan wajah yang kusam. Mereka lebih menyukai Citra yang cantik, lembut, penuh perhatian, Citra yang murah senyum dan selalu berbicara dengan suara lembut karena takut menyakiti orang lain. Teman-teman sekolahnya selalu mengagumi Citra yang memiliki segalanya. Mira iri padanya. Karena itu dia nekat mendekati Citra, berniat merebut segala yang dimiliki gadis itu. Namun setelah dewasa sekalipun, Citra masih berhasil memiliki semua yang Mira inginkan, termasuk perhatian pria. Mira ingat sekali hari di mana ia melihatnya untuk pertama kali. Dia langsung disengat cemburu ketika menyaksikan tatapan yang Danan berikan kepada Citra. Tatapan itu dipenuhi kekaguman, tatapan yang hanya ditujukan untuk seseorang yang dianggap istimewa, tatapan yang Mira dambakan sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah ia dapatkan. Mengapa selalu Citra? Mengapa semua orang mencintai Citra tetapi tidak ada yang mencintai dirinya? Namun yang lebih menjijikan dari itu semua adalah kenyataan bahwa Citra, meski tahu betapa Mira iri padanya, tetap saja bersikap baik. "Mira, aku bawa bekal hari ini 2. Kita makan bareng ya." "Mira, kalau uang bukumu belum cukup, bagaimana kalau aku yang membayarkannya lebih dulu?" "Mira, jangan sedih. Aku yakin kamu bisa sukses suatu hari nanti." Kata-kata yang diucapkan penuh dengan ketulusan justru membuat Mira semakin muak. Citra berbicara seakan-akan Mira adalah anak anjing yang perlu dikasihani, seolah dia harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan yang paling menyakitkan adalah Citra bahkan tidak pernah menyadari bahwa kebaikannya itu terasa seperti penghinaan bagi Mira. Mira tidak butuh kebaikan Citra. Dia juga tidak butuh belas kasihan. Yang dia butuhkan adalah rasa kagum. Yang dia inginkan adalah merebut segalanya dari Citra. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi Citra selain Danan.
Sekarang, Mira menatap ke dalam serpian kaca di lantai. Bibirnya perlahan melengkung dalam senyum tipis yang mengandung kepuasan. Setelah melakukan segala cara, akhirnya dia menang. Ya, Citra telah mati, Danan telah menjadi suaminya, keluarga Citra telah hancur. Mira telah menghapus nama Citra dari kehidupannya. Perlahan dia terkekeh penuh kemenangan. Ternyata kamu gak ada apa-apanya di depanku, Citra. Namun tawanya terhenti ketika mendadak terdengar suara barang yang jatuh. Mira keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai. Rambut yang basah, ujung-ujungnya bahkan masih meneteskan air yang lalu membasahi baunya. Pikirannya masih kalut, dadanya terasa sesak, dia belum sepenuhnya tenang. Setelah kejadian di dalam kamar mandi tadi, bayangan wajah Citra yang menyeringai di balik cermin masih membayang jelas di benaknya, membuat bulu kuduknya meremang. Tangannya mengusap wajah dengan kasar, mencoba mengusir rasa takut yang masih menggelayut di dalam benak. Dia berjalan gontai menuju kamar, berharap bisa merebahkan diri di ranjang dan melupakan segala hal yang mengganggu pikirannya. Namun langkahnya terhenti saat terdengar suara keras di samping. Prang! Mira tersentak, matanya langsung tertuju pada figura foto pernikahannya yang kini tergeletak di lantai. Kacanya pecah beramburan. Foto dirinya dan Danan yang tersenyum bahagia kini tampak tergores serpian kaca. Wajah mereka terlihat retak terbelah sehingga sulit dikenali. Darah di tubuh Mira membeku seketika. Dia yakin betul bahwa figura itu sebelumnya tergantung di dinding, tergantung kuat dan rapi. Sekarang ini tidak ada angin kencang yang bisa masuk karena semua pintu dan jendela sudah tertutup. Selain itu, juga tidak ada orang lain di dalam kamar. Lantas, bagaimana bisa figura foto pernikahannya itu bisa jatuh begitu saja? Belum sempat Mira mencerna apa yang terjadi, suara berat Danan menggelegar dari ruang tengah. Mira, jangan bersikap seperti anak kecil. Danan beranjak bangun dari sofa dengan wajah kesal. Dia tadi sempat tertidur, lalu terbangun karena mendengar suara ribut dari dalam kamar. Dia berjalan masuk dengan mata menyipit, menatap Mira penuh kecurigaan bercampur dongkol. Kamu masih marah? Apa harus merajuk begitu parah? Sampai foto pernikahan kita dirusak. Figuranya mahal, tahu nggak? Bentaknya lagi. Mira yang masih terkejut langsung mendelik ke arahnya. Amarah yang sejak tadi ia tekan kembali memuncak. Maksudnya apa, Mas? Aku bahkan baru keluar dari kamar mandi. Aku tidak menyentuh apapun sejak tadi. Danan mendengus sinis. Alasan. Aku ini udah capek ya, kerja seharian, pulang-pulang rumah berantakan, istriku merajuk, terus sekarang malah melakukan hal kekanakan begini. Coba dong, bersikap dewasa dong. Sesekali aja belajar, pahamin suami kamu. Mira mendekat, sorot matanya menyala penuh amarah. Bersikap dewasa? Siapa yang seharusnya bersikap dewasa? Sesekali dong, kamu juga harus bercermin, Mas. Kamu menyebutku sebagai istri yang manja. Apa kamu juga sudah jadi suami yang baik? Danan mencibir. Kalau kamu memang istri yang baik, rumah ini tidak akan seperti kapal pecah. Masih belum puas. Sekarang ditambah lagi dengan segala macam drama. Jujur aja, Mir, kamu yang memecahkan figura itu kan? Lalu ingin menyudutkanku karena sudah mengabaikanmu? Mira mendengus tajam. Dia bukannya dihibur oleh Danan, justru dituduh yang bukan-bukan. Kaki Mira menyenggol tepian figura, mendorongnya agak kuat sehingga mengenai kaki Danan. Suaminya melompat kaget, lalu melotot ke arah Mira. Menurut kamu, siapa yang bertingkah aneh? Ada apa sebenarnya, Mas? Mira memandang suaminya lekat-lekat. Danan diam sesaat, lalu terkekeh kecil. Oh, jadi ini masalahnya. Kamu cemburu, ya? Apa? Danan menyeringai. Sudah, gak usah pura-pura. Aku tahu kamu cemburu. Mungkin kamu curiga kan kalau aku ada hati sama perempuan lain. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu bersikap begini? Kata-kata itu menusuk hati Mira seperti belati yang ditikamkan dengan kejam. Dia ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam guna meluapkan semua amarahnya. Namun sebelum Mira sempat berbicara, Danan sudah lebih dulu meraih kunci motor dan berjalan keluar rumah. Mas Danan,
"Mau kemana kamu?" teriak Mira. Danan tak menjawab. Ia hanya melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Mira yang masih berdiri di ambang pintu dengan dada naik turun menahan emosi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Sekar Wening menagih janji mati. Serem banget ya. Dan ini nih misterius banget, misteri ya. Sekar ini mirip seperti Citra. Jadi ada Sekar. Kalau Sekar Weningnya kan sosok gaibnya. Ini ada Sekar. Sekar ini real ataukah jelmaan ataukah gaib atau reinkarnasi atau bagaimana, nggak paham juga nih. Jadi makin penasaran banget. Di sini dia datang dengan segala pesonanya dan seperti ingin menghancurkan Danan dan keluarganya maupun Danan dan hubungan dengan rekan kerjanya. Sama Wisnu udah dorong-dorongan tuh, sama Mira udah mau berantem. Di sini Mira juga udah diteror dan makin penasaran. Apakah Citra sudah benar-benar tiada ataukah Sekar itu hanya jelmaan yang dimiripkan dengan Citra? Kita belum tahu. Part 3 pokoknya besok, jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Terima kasih Mbak Nana Septiana atas kisahnya yang luar biasa dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.